Angelik sudah 29 orang. Kita doa aja dulu ya. Saya kamu pimpin dulu doanya, Neng. Udah 29 orang. Marilah teman-teman dan Ibu, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin, 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 amin. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sehat semua. Kemudian corona ini segera berakhir. 2 tahun, kita hampir sudah 1 tahun lebih ya. Tidak tatap muka, hanya bertemu dalam layar. Kalau toh Ibu pernah pengalaman dengan anak IPS itu ya, dia ngeliatin terus, Ibu juga ini siapa? Karena di sini kita tidak bermasker, pas keluar bermasker ya kita nggak hafal ya. Nah, caranya begini Angelika, kalau nanti suatu waktu kita ketemu di sekolah, kamu sapa aja Ibu. Kalau anak muda kan pasti hafal, oh ini pasti Bu Yuni. Karena anak-anak IPS juga itu Bu Yuni ya, sapa aja langsung, jadi kita berkenalan langsung ya. Oke, IPA 7, Ibu akan mengantarkan sedikit untuk teman-temanmu kelompok 1 presentasi. Dengarkan baik-baik, kemudian juga pegang catatan, karena biasanya apa yang tidak ada di catatan GCR, tapi kalau Ibu sebutkan, ya Ibu buat soal, karena ingatan Ibu ada pada informasi tersebut. Kita mulai ya. Kemarin-kemarin kita sudah sampai ke Portugis datang ke Indonesia, Spanyol datang ke Indonesia. Itu karena satu perjanjian yang dikenal dengan nama perjanjian Tordesillas. Masa pencerahan, kemudian mereka mereka berpikir, adakah kehidupan selain di negeri mereka? Akhirnya 2 petualang, negara petualangnya Spanyol Portugis, berusaha mencari di kehidupan di luar negeri mereka. Karena mereka berhasil, akhirnya Paus Julius II memberikan hadiah berupa perjanjian Tordesillas. Spanyol, kamu pergi ke arah barat. Portugis, kamu pergi ke arah timur. Nanti daerah-daerah yang kamu singgahi itu adalah tempatmu. Gereja pada waktu itu masih berpikiran bahwa bumi adalah hamparan tikar. Jadi tidak mungkin, mereka berpikiran mereka tidak akan bertemu. Jadi tidak akan ada masalah. Ternyata bumi atau ada ilmu baru dari perjalanan mereka. Tahun 1522 mereka sama-sama bertemu di Maluku. Padahal yang satu ke arah barat, yang satu ke arah timur, itu membuktikan bahwa bumi itu tidak datar, tapi bumi itu bulat. Akhirnya mereka ribut, diadakanlah perjanjian Saragossa. Akhirnya mereka sampai ke Indonesia 1522 dan takjub. Benar kata Marco Polo, imago mundi. Surga dunia, di mana rempah-rempah di Indonesia banyak sekali dan tidak terpelihara, tidak termanfaatkan dengan baik. Padahal Eropa itu harga mahal. Angelik, kalau kamu orang Eropa pada abad ke-15, kalau kamu masak menggunakan cengkeh, itu kamu dianggap orang paling kaya karena bisa memanfaatkan cengkeh di masakan kamu. Ya, nah akhirnya orang-orang Eropa berusaha mencari, begitu juga Belanda. Lisbon, Lisboa di Portugis ditutup karena perang dengan Belanda, ditutup untuk Belanda. Belanda harus mencari di mana rempah-rempah itu berada. Akhirnya berhasil. 1596 Cornelis de Houtman sampai ke Teluk Banten. Dan dia juga melihat begitu berlimpahnya itu vanili, itu yang namanya lada, itu yang namanya pala, itulah yang dicari oleh orang-orang Eropa. Sayang, sikap Cornelis de Houtman sombong. Sehingga dia belum melakukan transaksi perdagangan, sudah diusir oleh orang-orang Banten yang memang tidak suka melihat orang-orang yang tidak sopan. Akhirnya Cornelis kembali, walaupun dia tidak berhasil mendapatkan rempah-rempah, tapi dia dianggap sebagai pahlawan. Kenapa?
karena dia sudah menemukan jalan rempah-rempah itu di mana. Dan akhirnya berdatanganlah orang-orang Belanda selain Cornelis de Houtman. Ada Van Eyck, ada Van der Wijk, dan akhirnya muncul kapal-kapal dagang dan dibentuklah apa yang akan kamu sajikan? VOC 20 Maret 1602. Silakan Abian sampai Andreas, kamu langsung presentasi. Jangan sampai ada kata yang terlewat karena takutnya ada dalam ulangan. Kemarin kamu sudah mengerjakan soal-soal ya. Oke, Neng, Alia, Kang, Abian, Andreas. Sudah hadir ya, semua Bu. Kan ya? Sudah, udah ya itu Andreas. Ya, Andreas, mulai Andreas. Izin screen share ya, Bu. Nah, mangga. Oke. Ya. Selamat pagi Bu Yuni dan selamat pagi juga semuanya. Kami dari sama-sama selamat pagi. Kelompok 1 11 MIPA 7 yang beranggotakan Aben Ubaidillah absen nomor 1, Ale Zakira absen nomor 2, Andreas Kristianto absen nomor 3 dan Angelika absen nomor 4. Sekarang sampai kami, Angelika ya. Ya teruskan. Iya, Ibu salah. Kami di sini akan mempresentasikan tentang kemaharajaan VOC. Ini slide buat kenalan juga sama VOC. Jadi VOC kepanjangannya Verenigde Oost-Indische Compagnie dan dalam bahasa Indonesia adalah Perusahaan Hindia Timur Belanda. Part pertama, kelahiran VOC. Di part pertama ini ada 3 subpart, 1.1, 1.2, dan 1.3, dan sekarang kami akan mulai dari 1.1. Part 1.1, Cornelis, sang pembuka jalan kolonialisme Belanda di Nusantara. Oke, untuk part ini sudah sesuai urutan waktu ya, jadi kita mulai dari paling kiri, 1592, mendapatkan informasi. Cornelis de Houtman dikirim ke Lisboa oleh para pedagang Amsterdam untuk mencari informasi tentang kepulauan rempah-rempah. Dan dari 1592 berlanjut ke tahun 1595, titik mulai pelayaran Cornelis. Cornelis de Houtman yang ditunjuk oleh perusahaannya, Company van Veereth Amsterdam, untuk memimpin perjalanan besar karena telah menemukan informasi jalur rahasia menuju Kepulauan Rempah-Rempah. Ya. Ntar dulu Andreas, maaf dulu Andreas. Di ibu slide kamu tidak jalan? Oh. Atau yang lain jalan? Jadi baru nama-nama. Iya Bu, di saya juga nggak jalan Bu. Nah, pikiran ibu di ibu. Coba Kasep. Sayang sekali udah bagus persiapannya begini ya. Enggak terbaca oleh teman. Bre, gue yang gantiin aja. Share screen-nya nggak apa-apa. Oh ya udah. Oke. Oh berarti. Sebentar, maaf Bu.
Udah terlihat belum? Sudah terlihat ya. Semoga lancar. Bismillah. Mau lanjut yang tadi apa ulang, Dre? Lanjut aja, lanjut. Lanjut aja supaya waktunya tidak banyak. Oke. Ya. Udah sampai sini kan? Belum Kelihatan Belum. juga, Neng. Oh, Belum kelihatan juga, Neng. mungkin yang di share. Sini Nah, ya. udah kelihatan, Oh, iya, Ya, dah. Ya, langsung, Neng. Ini ya. Ya. Oke. Jadi tadi dari 1595 ya, titik mulai pelayaran Cornelis. Dari 1595, setelah Cornelis de Houtman dan para awak kapal berlayar dari Belanda, akhirnya pada tepat tanggal 27 Juni 1596, Cornelis de Houtman dan kapal-kapalnya sampai di Banten. Di sini ada cerita sedikit. Awalnya penduduk menerima dengan ramah karena mereka hanya membeli rempah-rempah. Namun setelah banyak para awak kapal Belanda bersikap kasar dan tidak baik, kapal-kapal Belanda tersebut diusir dari Banten. Lanjut, Cel. Oke, ini alur waktunya masih berlanjut ya. Ini dari 1596 berlanjut ke part baru, part 1.2. Terbentuknya VOC akibat perjalanan Cornelis. Misinya Cornelis de Houtman memang belum berhasil, namun ini menjadi pertama kalinya Belanda menemukan jalur menuju Kepulauan Rempah. Jadi dari tahun diusir dari Banten, 1596, sekarang berlanjut ke tahun 1598. Karena company Van Veret Amsterdam, perusahaannya Cornelis de Houtman, menemukan jalur tersebut, banyak perusahaan dagang Belanda mengirim kapalnya ke Indonesia. Bedanya, sekarang mereka mulai menjaga sikap di Nusantara sehingga para penduduk selalu bersikap ramah dan mereka bisa tinggal lebih. Waktunya berlanjut. Nah, selanjutnya ini ada kejadian yang terjadi pada jangka waktu 1598 sampai 1602. Ini ada ilustrasinya juga di bawahnya. Jadi, para kongsi dagang yang ke Nusantara malah masing-masing semakin liar dalam perlombaan mencari rempah-rempah. Dan dalam keadaan terpecah belah seperti itu, Belanda juga disibukkan Spanyol dan Portugis. Akhirnya, dimulailah perundingan untuk menyatukan kongsi-kongsi dagang di Belanda, dan berkat usaha keras Johan van Oldenbarnevelt dari pemerintah dan campur tangan Pangeran Maurits, terbentuklah VOC. Nah, akhirnya pada tanggal 20 Maret 1602, terbentuklah VOC, Verenigde Oost-Indische Company. Di sini juga ada ilustrasi bagaimana VOC terbentuk. Nah, kita berlanjut ke part 1.3 tentang VOC. Part ini dimulai dengan tujuan dibentuknya VOC. Tujuan pertama, menghindari persaingan tidak sehat antar pedagang Belanda dengan solusi menyatukan semuanya. Tujuan kedua, memperkuat posisi Belanda sebagai penguasa persaingan rempah-rempah dan ekonomi dengan negara lain. Tujuan ketiga, untuk bisa melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah di Hindia Timur. Masih subpart yang sama. Fakta-fakta tentang VOC. Fakta pertama, diberikan hak istimewa oleh pemerintah Belanda, hak oktrooi. Fakta kedua, dan sistem pembagian saham. Fakta keempat, pemegang kekuasaan tertinggi VOC adalah di Heren 17
atau dalam bahasa Indonesia Dewan 17. Fakta kelima, DRN-17 punya kewenangan untuk mengangkat gubernur jenderal, menetapkan kebijakan, bagi tugas, juga membangun kapal-kapal dan gudang. Ya. Lalu part 2 ada masa kekuasaan VOC. Part 2.1 ada hak oktroy diberikan oleh pemerintah Belanda kepada VOC atau hak khusus, yaitu wewenang untuk hak monopoli terhadap perdagangan rempah-rempah, hak untuk mencetak mata uang sendiri, memiliki pasukan dan memiliki armada laut sendiri, membangun benteng dan gudang, dapat membuat perjanjian menyatakan perang dan damai dengan negara lain. Lalu part 2.2 ada kebijakan yang diterapkan VOC. Kebijakan VOC di bidang politik. Penggunaan politik adu domba atau divide berakibat membuat banyak orang berselisih, berkonflik, bahkan berperang di antara bangsa Indonesia. Salah satu alasannya karena adanya perebutan tahta serta kekuasaan. Contoh keberhasilan dalam politik divide et impera ini adalah adanya konflik perebutan tahta di Kerajaan Mataram. Konflik ini membuat posisi Belanda sangat diuntungkan, sedangkan posisi Kerajaan Mataram semakin melemah karena terbagi menjadi 4 kerajaan. Kebijakan VOC di bidang ekonomi. Ada Verlippe Levarenti. Penyerahan paksa adalah kebijakan ekonomi VOC yang harus menyerahkan hasil produksinya kepada VOC. Contoh hasil bumi yang harus diserahkan kepada VOC adalah lada, kayu, kapas, beras, nila, dan gula. Dalam kebijakan ini, VOC telah menetapkan harga tertentu untuk produk rakyat. Selain itu, kebijakan ekonomi ini juga tidak mengizinkan rakyat menjual hasil produksinya kepada pihak lain selain kepada VOC. Lalu part 2.3, Gubernur Jenderal J.P. Coen. Jan Pieterszoon Coen adalah Gubernur Jenderal yang paling berjaya karena di bawah kepemimpinannya VOC mengalami masa kejayaan. VOC berhasil merebut Jayakarta dari kekuasaan Banten. Selanjutnya, pasukan VOC membakar kota Jayakarta untuk dibangun menjadi kota baru. Kota ini kemudian diberi nama Batavia. Lalu part 2.4 ada kecerdikan VOC dalam menguasai Indonesia. Kecerdikan VOC dalam menguasai Indonesia. Divide et impera terhadap bangsa Indonesia berdampak pecahan di bangsa Indonesia dan takluknya bangsa Indonesia di bawah penjajahan Belanda. Nah, ketika Belanda pertama kali datang di Indonesia itu jumlah mereka itu sangat kecil dan hanya mampu menguasai beberapa pos dagang dan benteng di Ambon, kemudian Batavia atau Jakarta. Nah, namun dengan politik pecah belah, Belanda itu berhasil menggunakan cara membantu satu pihak bertikai untuk mengalahkan pihak lain yang menentang Belanda dan meluaskan kekuasaannya. Dengan politik ini, Belanda mampu mengalahkan kerajaan-kerajaan besar yang ada di Nusantara dengan memanfaatkan perang saudara atau permusuhan antar kerajaan tersebut dengan saingannya. Nah, Belanda itu memanfaatkan sistem feodal juga, yaitu dengan membujuk, merayu, menyuap, atau mengancam penguasa kerajaan dan kesultanan tradisional di Indonesia. Nah, bagi yang mau bekerja sama dengan Belanda akan diberikan kekuasaan dan kekayaan, namun yang menentang akan digulingkan. Dengan bantuan pemimpin feodal ini, Belanda yang jumlahnya sedikit dapat menguasai Indonesia, karena pemimpin feodal akan membantu Belanda dengan pasukan, dengan administrasi wilayah, dan dengan menyediakan pekerja bagi Belanda. Nah, contoh dari penggunaan politik divide et impera yang berhasil ini adalah Perang Makassar. Dengan perang ini, VOC berhasil menaklukkan Kesultanan Goa dan Kota Makassar pada tahun 1969 karena dibantu oleh Raja Bon dan Arung Palaka yang tengah berseteru dengan Sultan Hasanuddin. Lanjut di bagian part 2.5, cara-cara VOC dalam menjalankan kekuasaannya. Dan yang pertama itu melaksanakan verplichte leverantie, yaitu penyerahan wajib hasil bumi dengan harga yang telah ditetapkan oleh VOC dan nggak boleh ngejual hasil buminya itu selain ke VOC. Yang kedua ada melaksanakan kontingenten,
yaitu kewajiban bagi rakyat untuk bayar pajak berupa hasil bumi. Yang ketiga ada pelayaran hongi, yaitu pelayaran dengan perahu kora-kora atau perahu perang untuk mengawasi pelaksanaan monopoli perdagangan VOC dan menindak pelanggaran yang ada di Maluku. Kemudian ada ekstirpasi, yaitu hak VOC untuk menebang tanaman rempah-rempah agar tidak terjadi overproduksi yang dapat menyebabkan harga merosot. Selanjutnya ada peraturan tentang ketentuan awal dan jumlah tanaman rempah-rempah yang boleh ditanam. Lanjut di part 2.6 ada monopoli VOC. Monopoli yang pertama itu ada monopoli pelabuhan penting. Nah, VOC akan berusaha menguasai pelabuhan penting untuk menjadi pusat VOC. Untuk keperluan tersebut, ia mengincar kota Jayakarta. Nah, ketika itu Jayakarta di bawah kekuasaan Kerajaan Islam Banten. Sultan Banten mengangkat Pangeran Wijayakrama sebagai adipati di Jayakarta. Nah, mula-mula VOC itu mendapatkan izin dari Pangeran Wijayakrama untuk mendirikan kantor dagang di Jayakarta. Tapi ketika Gubernur Jenderal dijabat oleh JP Kun, Pangeran Wijayakrama diserang, dan kota Jakarta direbut dan dibakar. Kemudian di atas reruntuhan kota Jakarta, JP Kun membangun sebuah kota baru. Kota baru itu diberinya nama Batavia. Peristiwa tersebut pada tahun 1619, kota Batavia itulah yang kemudian menjadi pusat VOC. Yang kedua ada monopoli divide et impera. Setelah memiliki sebuah kota sebagai pusatnya, maka kedudukan VOC itu semakin kuat. Nah, usaha untuk menguasai kerajaan-kerajaan dan pelabuhan-pelabuhan penting itu ditingkatkan. Cara melakukannya dengan politik divide et impera atau politik adu domba, dengan mengadu dombakan sesama bangsa Indonesia atau antara satu kerajaan dengan kerajaan lainnya. Tujuan agar kerajaan-kerajaan Indonesia menjadi lemah sehingga mudah dikuasai. VOC juga sering ikut campur tangan dalam urusan pemerintahan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Yang terakhir ada monopoli peraturan dagang. Nah, untuk menguasai perdagangan rempah-rempah, ia memaksakan monopoli. Peraturan VOC untuk dapat memonopoli, yang pertama rakyat Maluku itu dilarang menjual rempah-rempah selain kepada VOC. Kedua, ada jumlah tanaman rempah-rempah ditentukan oleh VOC. Kemudian ada tempat menanam rempah-rempah juga ditentukan oleh VOC. Nah, VOC mengadakan pelayaran hongi, yang tadi seperti saya jelaskan, patroli dengan perahu kora-kora yang dilengkapi dengan senjata untuk mengawasi pelaksanaan monopoli di Maluku. Nah, bila terjadi pelanggaran terhadap peraturan di atas, maka dikenai hukuman. Hukuman terhadap para pelanggar peraturan monopoli disebut ekstirpasi, yaitu pembinasaan tanaman rempah milik petani yang melanggar monopoli dan pemiliknya disiksa atau bisa-bisa dibunuh. Selanjutnya part 3 itu keruntuhan VOC. Nah, pada akhir abad ke-18, VOC mengalami kemunduran, hingga akhirnya runtuh. Nah, kemunduran-kemunduran itu ada banyak. Yang pertama, banyaknya pegawai VOC yang curang dan korupsi. Karena hal tersebut, VOC sering disebut juga Vergen Orden Korupti, atau runtuh lantaran korupsi. Nah, yang kedua, banyak pengeluaran untuk biaya peperangan. Contohnya, perang melawan kerajaan Goa. Yang ketiga, banyaknya gaji yang harus dibayar karena kekuasaan yang luas membutuhkan pegawai yang banyak. Yang keempat, pembayaran dividen atau keuntungan bagi pemegang saham turut memberatkan serta pemasukan VOC berkurang. Yang kelima, bertambahnya saingan dagang di Asia terutama Inggris dan Perancis. Yang ketujuh, perubahan politik di Belanda dengan berdirinya Republik Bataaf 1795 yang demokratif dan liberal menganjurkan perdagangan bebas. Karena hal tersebut, VOC akhirnya dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799 dengan hutang 136,7 juta gulden. VOC dibubarkan dengan alasan, pertama, kesulitan keuangan karena korupsi, banyaknya biaya untuk menggaji pegawai, membayar dividen, dan menghadapi peperangan di berbagai daerah. Yang kedua, menghadapi persaingan perusahaan dagang asing. Yang ketiga, berdirinya Republik Bataaf yang menghendaki perdagangan bebas bukan monopoli.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 1 mengenai kemarajaan VOC. Terima kasih. Sama-sama. Ya, silakan kalian sudah mendapatkan informasi banyak sekali ya dari kelompok 1 bertanya. 3 orang saja bertanya. Kalau kalian tidak bertanya, nilai diberikan besar untuk kelompok 1. Berarti kamu sudah paham benar dengan cara mereka menggali informasi, explore konsep. Sambil kamu merumuskan pertanyaan, jadi Ibu sebutkan dulu ya, kelompok 1 dengarkan juga nanti kelompok 2. Setelah ini, setelah kamu PPT, setelah kamu presentasi, PPT ini kamu kirimkan ke email Ibu, nanti Ibu tulis di grup. Nah, setelah itu nanti kalau kamu sudah ngirim ke Ibu, nah Ibu kirimkan ke GCR. Ibu akan bagikan ke GCR. Jadi ini dijadikan materi pokok. Jadi Ibu nggak ngasih materi lagi, tapi materi didapat dari temanmu. Kemudian kelompok 1, dengarkan, sudah beberapa grup kelas lain presentasi, ternyata yang paling lengkap apa yang ada di otak Ibu tentang kemaharajaan VOC itu diwakili oleh kelompok 1 di IPA 7. Karenanya Ibu ngasih kamu isi, untuk isi PPT Ibu kasih A++. Karena apa yang digambarkan Ibu itulah yang akan Ibu terangkan kalau tidak kamu PPT, nah komplit sekali. Nah, teman-temanmu dari kelas lain baru mendapatkan amin. Kenapa Ibu dapat beri kamu A++? Teman-temanmu tidak menyebutkan hak-hak VOC seperti Hongitochten, Verlich, kemudian monopoli, ekstirpasi ya. Nah, kamu menyebutkan. Kemudian kamu juga melakukan kronologinya benar-benar ya dari tahun berapa tadi? 1596 sampai terbentuknya 1602 itu pelajaran kamu di kelas 10 kamu praktekkan di sini. Jadi ada kronologi karena memang sejarah itulah kronologi atau berpikir diakronis. Hanya sedikit tadi hanya sedikit, tapi ini tidak merubah nilai kamu karena mungkin kamu lupa menaruh ya. Jadi kamu langsung ke Gubernur Jenderal JP Kuhn. Padahal coba kalau kamu tulis Gubernur Jenderal yang pertama adalah Peter Both. Ya. Nah, terus Andreas, tadi teman-temanmu tidak menyebutkan siapa itu pendirinya. Nah, di kamu menyebutkan Johann van Overbanneveld. Ya, jadi makanya Ibu nggak tanggung-tanggung, Ibu nggak ragu memberikan kamu nilai A++ walaupun kamu tidak menampilkan Peter Both. Kamu langsung menampilkan JP Kuhn. Nah, kemudian untuk untuk Abian. Nah, tadi kalau nggak salah Andreas atau siapa ya tidak menyebut Kuhn, tapi Coen atau apalah ya Ibu lupa dengarnya. Nah, Andreas lagi Abian menyebutnya JP Kuhn. Betul, karena ejaan lama kita diambil dari bahasa Belanda. OE berubah menjadi U. Ya, baru yang sekarang adalah ejaan yang disempurnakan. Jadi Abian tadi yang paling tepat menyebutkan JP Kuhn. Oke, Ibu sudah berpanjang lebar. Silahkan kamu bertanya. Kalau kamu tidak bertanya, kesempurnaan diberikan kepada kelompok 1. Akhirnya Ibu menyebutkan pemahamannya A++, walaupun mereka tidak bertanggung jawab karena tidak menjawab pertanyaan. Tapi mereka dianggap, wah, dengan PPT-nya kamu paham, makanya kamu nggak usah bertanya. Oke, uji mereka mempertanggungjawabkan apa yang mereka tampilkan. Ikhlas kamu memberikan mereka nilai A++ tanpa mereka diuji dengan pertanyaan? Ayo siapa nih? Fairuz, alhamdulillah udah sehat ya Fairuz ya? Alhamdulillah udah Bu. Alhamdulillah. Gina mau bertanya? Pak Durrahman? Nugra? Ini kita kasih gratis benar nih ya pemahaman ke kelompok 1 karena nggak ada pertanyaan.
Nak, bertanya, Nak. Hai. Angelika dan kawan-kawan, kita nggak bisa nunggu lama ya. Karena sekarang harus, ini lebih banyak materinya, yaitu pemerintahan Republik Batav. Walaupun Republik Batav tadi sudah sedikit kamu singgung ya. Jadi pinter Neng, kamu mengantarkan kembali. Tadi Ibu mengantarkan kamu ke VOC dan kamu mengantarkan teman-temanmu ke Republik Batav. IPA 7, terima kasih. Angelika, Abian, Andreas, sama satu tadi Ayla. Ucapkan terima kasih ke teman-temanmu. Kamu mendapatkan pemahaman A++ karena temanmu tidak bertanya. Mereka, Ibu simpulkan, sudah paham dari apa yang kamu paparkan. Oke, kesimpulan ya. Kelompok 1, siapa tadi teman-teman? Abian sampai ke Angelika, itu isi seperti apa yang ada di benak Ibu. Apa yang akan Ibu terangkan, itulah yang terkandung di PPT kamu. A++. Pemahaman. Karena ternyata kamu bisa membuat paham teman-teman kamu. Kamu nggak susah-susah ditanya oleh teman-temanmu. Karena mereka benar-benar paham dari PPT kamu. Jadi pemahaman kamu A++. Oke, kelompok 2, siapkan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Ya, sorry, Ibu kemarin masih salah ini ya, masih salah buat kelompok, harusnya yang di GCR ya. Arisanti, Aryo, Cika, Clara ya. Segera Neng, segera. Iya Ibu, sebentar. Angelika, Abian, Andreas, kamu bisa bertanya. Kamu bisa bertanya, uji mereka. Sayangnya mereka tidak menguji kalian kan ya. Ini lumayan berat, kelompok 2 ini lumayan berat karena ada 2 pemerintahan di sini. Pemerintahan Daendels, pemerintahan Batav Daendels dan Batav Jansen. Sampai nanti kamu antarkan temanmu ke Raffles ya. Pemerintahan Inggris. Oke, Arisanti sudah mulai. Ya, segera Arisanti. Semoga apa yang kamu paparkan nanti seperti kelompok 1 ya. Komplit benar. Mulai ya Bu? Ya, mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Cika Sanesa Nugraha, Arisanti Nabila, Clara Deborah, dan Aryo Wicaksono ingin mempresentasikan tentang masa pemerintahan Republik Batav. Ya. Ibu sebentar ya Bu, kayaknya Arinya lagi ada kesalahan, nggak bisa di slide. Walah, ya Ibu tunggu. Nah, sambil menunggu Ari, bolehlah sedikit-sedikit nanya tentang yang tadi. Jadi, biarlah sambil Ibu yang ngomong aja lah kalau sambil nunggu temanmu. Jadi, Angelika, Andreas, Abian, ya. Tadi ketika kamu memaparkan slide satu slide demi satu, nah itu sudah terpikir oleh Ibu apa yang akan Ibu buat tentang soalnya ya. Karena di situ benar-benar alurnya seperti apa yang Ibu bayangkan. Coba kelas-kelas lain. Jadi nanti kamu siapa tahu yang kamu pun akan di-share ke kelas lain. Karena yang kamu komplit sekali, jadi biar mereka membantu. Jadi Ibu nggak capek-capek nerangkan kembali.
karena sudah ada dibantu oleh slide kamu, oleh PPT kamu ya. Jadi kalau umpamanya PPT kamu berada di kelas lain, ya relakan saja. Jadi ilmumu yang kamu ambil itu bisa berbagi dengan kelas lain. Aryo, Cika, nggak bisa dibantu Arisanti supaya segera. Clara. Sebentar Ibu, ini mau ditampilin sama Clara. Oke. Ya, sudah kelihatan masa pemerintahan Republik Batak. Penjajahan pemerintah Hindia Belanda. Pada masa pemerintahan Republik Batak itu saat terjadinya VOC krisis ekonomi dan benua Eropa itu berubah tatanan geopolitiknya. Karena krisis ekonomi dan perubahan tatanan geopolitik, jadi terjadi perubahan di Belanda oleh kaum patriot. Pembentukan Republik Batak, Perang Koalisi tahun 1792 sampai 1797. Ada sebab akibatnya. Sebabnya itu karena kaum patriot menghendaki perlunya negara kesatuan dan akibatnya Belanda dikuasai Prancis. Karena kaum patriot menghendaki perlunya negara kesatuan dan Belanda dikuasai Prancis, daerah Indonesia menjadi Republik Batak. Herman Willem Daendels. Herman Willem Daendels lahir di Hattem, Republik Belanda 21 Oktober 1762. Meninggal di Elmina, Pantai Emas Belanda 2 Mei 1818 pada umur 55 tahun. Beliau adalah seorang politikus Belanda yang merupakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-36. Ia memerintah antara tahun 1808 sampai 1811. Masa itu Belanda sedang dikuasai oleh Prancis. Masa pemerintahan Daendels yang pertama ada mempertahankan Jawa, lalu ada memberantas praktik feodalisme dan membatasi hak-hak bupati. Untuk pertahanan dan keamanannya, yang pertama membangun benteng-benteng pertahanan baru, kedua membangun pangkalan angkatan laut di Anyer dan Ujung Kulon, namun pembangunan pangkalan di Ujung Kulon gagal. Ketiga, meningkatkan jumlah tentara. Keempat, membangun jalan raya dari Anyer sampai Panarukan. Dan yang kelima, membangun pabrik senjata di Gresik dan Semarang. Pemerintahannya, yang pertama membatasi kekuasaan raja-raja di Nusantara, yang kedua membagi Pulau Jawa menjadi 9 daerah prefektur atau wilayah yang memiliki otoritas. Ketiga, kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional diubah menjadi pegawai pemerintah atau kolonial yang digaji. Keempat, Kerajaan Banten dan Cirebon dihapuskan dan dinyatakan sebagai wilayah pemerintahan kolonial. Peradilan. Daendels membentuk 3 jenis peradilan. Peradilan untuk Eropa, peradilan untuk orang-orang timur asing, peradilan untuk orang-orang pribumi. Pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu, termasuk terhadap bangsa Eropa sekalipun. Akan tetapi Daendels sendiri malah melakukan korupsi besar-besaran dalam perjualan tanah kepada swasta. Sosial ekonomi. Daendels memaksakan berbagai perjanjian dengan penguasa Surakarta dan Yogyakarta, intinya melakukan penggabungan banyak daerah ke dalam wilayah pemerintahan kolonial. Misalnya daerah Cirebon, meningkatkan usaha pemasukan uang dengan cara memungutan pajak, meningkatkan tanaman-tanaman yang hasilnya laku di pasar dunia. Rakyat diharuskan melaksanakan penyerahan wajib hasil perdagangannya, melakukan penjualan tanah kepada pihak swasta. Ekonomi dan keuangan, membuat Dewan Pengawas Keuangan Negara Allgemeine Rekenkamer dan dilakukan
pemberantasan korupsi dengan keras, melakukan uang kertas, perbaikan gaji pegawai, pajak yang natural kontingenten, dan sistem penyerahan wajib vertical level yang diterapkan pada zaman VOC tetap dilanjutkan, bahkan ditingkatkan. Mengadakan monopoli perdagangan keras, mengadakan periangan skersel, yaitu kewajiban bagi rakyat periangan dan sekitarnya untuk menangani ekspor seperti kopi. Rakyat dipaksa melakukan kerja paksa untuk membangun jalan anyar pengerukan, perbudakan dibiarkan berkembang, menghapus upacara penghormatan kepada residen, sungai atau sultan, membuat jaringan pos listrik dengan menggunakan kuda pos. Akhir kekuasaan Daendels. Alasan berakhirnya kekuasaan Daendels adalah pertama, kekejaman dan kesewenang-wenangan Daendels menimbulkan kebencian di kalangan rakyat pribumi maupun orang-orang Eropa. Yang kedua, sikapnya yang otoriter terhadap raja-raja Banten, Yogyakarta, dan Cirebon menimbulkan pertentangan dan perlawanan. Yang ketiga, penyelewengan dalam penjualan tanah kepada pihak swasta dan manipulasi penjualan Istana Bogor. Yang keempat, keburukan dalam sistem administrasi pemerintahan. Kegiatan masa pemerintahan Daendels. Ini adalah foto-foto atau ilustrasi yang pada saat pemerintahan Daendels. Jan Willem Janssens. Jan Willem Janssens lahir di Nijmegen 12 Oktober 1762, meninggal di The Hague 23 Mei 1838 pada umur 75 tahun. Beliau adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-37. Dia menggantikan Herman Willem Daendels pada tanggal 20 Februari 1811 dan tiba di Istana Bogor, Buitenzorg, pada tanggal 15 Mei 1811. Ia memulai masa jabatannya dalam kondisi genting. Banyak prajurit tinggalan Daendels yang tidak cakap menjadi prajurit sehingga ia mudah dikalahkan Inggris dan terpaksa menyerah pada tanggal 18 September 1811 kepada Thomas Stamford Raffles dalam kapitulasi Tuntang. Ini Janssen menjadi Gubernur Jenderal di Tanjung Harapan, lalu menjadi Gubernur Republik Batav. Kemudian dia kalah pada kapitulasi Tuntang kepada Raffles dan Batav jatuh ke tangan Inggris, sehingga Raffles nanti menguasai Pulau Jawa. Ya, boleh kembali lagi Neng ke layar lebar Neng. Oke, temanmu di kelompok 2 juga sudah menjelaskan panjang lebar. Sebelum Ibu memberikan memberikan masukan-masukan. Nah, kamu boleh bertanya dulu. Apa yang mana yang kamu tidak paham di slide temanmu? Sebelum Ibu mengantarkan lagi. Apa karena kalian baik? Ya udahlah, kalian sudah paham, sama pemahaman Ibu kasih A++ seperti kelompoknya seperti kelompoknya Angelika dan kawan-kawan. Ayo nak, bertanya nak. Haura ingin bertanya, ya udah kamu ketik aja di chat. Atau pakai suara kan bisa, tapi Haura nggak usah on cam nggak apa-apa. Ayo Haura, boleh diketik atau kamu suarakan saja kalau kamu tidak bisa memperlihatkan wajahmu. Si Neng gelis teh. Ibu. Ya. Itu Hauranya udah nulis pertanyaannya juga, ya? Bu. Walah, Ibu lihat dulu. Oke, saya ingin bertanya, mengapa pembangunan pangkalan Angkatan Laut yang dijelaskan sebelumnya bisa gagal? Nah, tolong jawab pertanyaannya kelompok 2. Pertanyaan Haura.
Tadi disebutkan ya, tapi ternyata pembangunan pangkalan angkatan laut ini ternyata gagal. Ya, Arisanti dan kawan-kawan. Ibu maaf sebentar ya. Ya, boleh. So, kamu rumuskan dulu. Yang lain sambil menunggu temanmu boleh ya merumuskan pertanyaan atau mungkin bisa menjawab, membantu, itu akan Ibu kasih nilai juga. Sambil kamu baca-baca lagi. Bu, saya mau jawab pertanyaan Haura. Boleh, ayo silakan Clara. Gimana? Pembangunan pangkalan angkatan laut di ujung kulon bisa gagal karena kondisi alam yang ganas dan banyak pekerja rodi yang lari. Maka akhirnya pekerjaan di ujung kulon gagal. Akhirnya Dendels memindahkan pembangunan di Anyer. Oke. Haura, jadi kalau kamu lihat wilayah ujung kulon ya, itu adalah wilayah yang liar, tidak strategis, cadas, susah. Nah, itulah akhirnya mengalami kegagalan. Apalagi si prajurit-prajurit, bukan prajurit, si orang-orangnya, si pekerja paksanya itu banyak yang sakit kena malaria karena mereka tidak kuat. Dan akhirnya yang masih sehat mereka melarikan diri karena mereka tidak mau. Ya karena memang tidak dibayar. Jadi kalau umpamanya Haura, kalau tadi temanmu menyebutkan sebenarnya Dendels adalah orang liberal karena dia jiwa-jiwa dari revolusi Perancis ada pada dirinya, tapi ketika dia masuk ke Indonesia jiwa liberal itu hilang. Dia mengatakan bahwa jiwa liberal hanya untuk orang Eropa saja. Untuk orang-orang pribumi ya kekasaran, ya kerja paksa yang mereka berikan, yang mereka dapatkan. Itu Haura, kegagalannya karena memang keadaan alam yang tidak memungkinkan. Akhirnya digantilah menjadi jalan antara Anyer sampai ke Menarukan sejumlah 1.100 km. Tujuannya apa sih sebenarnya? Tujuannya adalah untuk mempertahankan Jawa dari Inggris. Ya, pada masa Dendels bisa dipertahankan, tapi kemudian penggantinya Jansen tidak bisa dipertahankan dan akhirnya menyerah dalam perjanjian Tuntang. Ibu ulangi lagi Haura, tadi Clara sudah menjelaskan dengan baik bahwa kegagalannya karena memang keadaan alam, kondisi fisik alam ujung kulon tidak memungkinkan, ditambah fisik dari si pekerja-pekerjanya pun tidak memungkinkan. Mereka akhirnya banyak yang lari. Kenapa? Karena memang nyamuk malaria pada waktu itu sedang seperti virus sekarang ini, juga karena mereka lemah, tidak dibayar, tidak diberi makan. Makanya Neng, ketika Jansen datang, Jansen nggak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa memanfaatkan tentara. Karena apa? Tentara yang ada juga tentara yang lemah, tidak cakap. Jadi Dendels hanya kelihatan wibawanya tok, padahal mah isinya katanya tidak ada. Jadi dia bekerja hanya dengan kekerasannya saja. Jadi yang namanya Jansen datang tuh hanya beberapa bulan karena tidak bisa melakukan apa-apa. Warisan dari Dendels tidak bisa dimanfaatkan. Itu Haura ya. Jadi kondisi fisik alam. Oke, siapa lagi? Clara, kamu bisa menyelamatkan, kamu bisa mendapatkan A++, seperti Angelika yang tidak diuji ya, karena kamu diuji tapi kamu bisa menjawab. Siapa lagi nih yang mau bertanya? Ntar dulu. Oh, Haura tadi terima kasih Clara atas penjelasannya. Oke, siapa lagi yang mau bertanya nih? 6 menit lagi nih waktunya. Ibu, saya mau bertanya. Boleh, Angelik. Tadi kan disebutin ada kapitulasi Tuntang. Nah, itu arti
Rekapitulasi tuntang itu sendiri itu apa ya? Oke, Clara dan kawan-kawan, Clara, Arisanti, Aryo, Cika, itu tadi tanggal 11 September 1800 berapa 11 ya? Itu ada rekapitulasi tuntang. Apa sih itu rekapitulasi tuntang? Atau arti dari rekapitulasi itu apa? Jadi yang bertanya ini Haura dengan Clara ya. Darkan, kamu akan bertambah nilai dengan bertanya. Jadi jangan segan-segan untuk bertanya. Clara, Cika, Arisanti, Aryo, rumuskan. Apa sih itu rekapitulasi? Baru memerintah beberapa bulan, akhirnya Jansen dihadapi harus melakukan rekapitulasi tuntang. Ibu, saya mau jawab pertanyaan Arisanti, gimana? Buat kapitulasi tuntang itu perjanjian penyerahan kekuasaan di Nusantara atau Indonesia dari pemerintahan Hindia Belanda kepada pemerintahan Britania Raya pada tahun 1811 di sebuah desa yang bernama Tuntang, sekarang berada di bawah Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Nah, Angelique, jadi itu jawaban bagus sekali ya oleh Arisanti. Apa sih itu rekapitulasi? Rekapitulasi adalah penyerahan perjanjian, direkap ulang. Dulu awalnya mereka pernah melakukan perjanjian. Nah, sekarang dilakukan perjanjian baru. Jadi rekapitulasi adalah penyerahan perjanjian. Tuntang itu apa? Tuntang adalah satu wilayah kecamatan. Kalau dilihat sekarang itu masuk kecamatan dari wilayah Semarang. Jadi Tuntang adalah nama daerah, rekapitulasi adalah satu perjanjian. Atau lebih mudah disebutnya, Angelika, perjanjian tuntang. Ya, jadi rekapitulasi tuntang adalah perjanjian tuntang. Terima kasih Arisanti. Nih Arisanti, Clara, karena kamu bisa mempertanggungjawabkan isi dari PPT kamu, ya udah Ibu juga memberikan nilai kamu pemahaman A++. Nah, beda dengan Angelika, karena kamu sayang ke kelompok 1, kamu tidak memberikan pertanyaan, Ibu anggap kamu paham karena apa yang disebutkan oleh kelompok 1. Nah, tar dulu Ibu lihat waktu lagi, masih bisa ada pertanyaan enggak? Ibu kasih nilai dulu ya sambil kamu nyari-nyari pertanyaan ya. Kelompok 2, kamu itu sudah bagus tadi ya. Tapi kamu menggunakan awal kamu menggunakan peta konsep ya. Tapi ketika kamu menjelaskan peta konsep, di situ ruhnya sedikit tidak terbaca. Maksudnya ruh yang tidak terbaca itu yang mana? Nah, ketika kamu akan menuju ke Republik Batav, itu kronologinya tidak terlihat, samar. Jadi kamu hanya menyebutkan 1792, 1797, kemudian di sini sebab, kemudian di sini akibat. Jadi Ibu akan nerangkan dulu. Kelompok 2, kamu mendapatkan persiapannya A, ya, sedangkan pemahamannya A++. Kenapa A itu sudah bagus, nggak usah berkecil hati. Jadi begini. Ibu akan sedikit menjelaskan gambaran peta konsep yang tadi teman-temanmu buat ya. Ada sekelompok di Belanda yang dikenal dengan nama Patriot. Dengarkan dulu. Tahun 1792 sampai tahun 1797, Napoleon Bonaparte itu melakukan perang ya. Atau begini dulu. Tahun 1789 itu terjadi apa yang dikenal dengan nama Revolusi Perancis. Revolusi Perancis itu membahana di Eropa dengan yel-yelnya liberté, égalité, dan fraternité, kebebasan, persaudaraan, dan persamaan. Nah, Revolusi Perancis membahana di Eropa kenapa? Perancis menginginkan, tadi kamu menyebutkan koalisi, menjadikan republik. Orang-orang Eropa takut, termasuk Belanda. Mereka tidak ingin berkonstitusi. Mereka tidak ingin menjadi republik karena raja ingin melakukan tindakan sewenang-wenang. Akhirnya Belanda menyerang Perancis karena tidak setujunya dengan revolusi itu.
Tapi serangan Belanda ini ternyata kalah. Akhirnya Belanda dikuasai oleh Prancis. Itu tadi ya, sebab ke kiri dan ke kanannya gitu ya, Clara ya. Akhirnya Belanda dikuasai oleh Prancis. Napoleon Bonaparte menunjuk Louis Napoleon, sepupunya, untuk memerintah di Belanda. Nah, apakah tidak ada perlawanan dari rakyat Belanda ketika Prancis datang ke negeri Belanda? Tidak. Karena apa? Di situ ada masyarakat Belanda yang berjiwa Perancis. Salah satunya Daendels. Dia menyebutkan dirinya atau kelompoknya masyarakat patriot. Makanya pada tahun itu 1795 dibentuklah Republik Batav. Apa itu Republik Batav? Negeri Belanda, orang Belanda, tapi Fazal, daerah bawahan dari Perancis. Nah, akhirnya si Louis Napoleon memerintahkan seorang patriot yang bernama Daendels untuk untuk memerintah di negeri jajahannya, yaitu Hindia Belanda, yaitu Indonesia. Nah, itu nak yang sedikit ke sana kamu enggak. Makanya dengarkan, Ibu kasih kamu, sudah bagus ya itu ya peta konsepnya, hanya sedikit aja kamu tidak menjelaskan apa keterkaitannya Batav dengan si Hindia Belandanya, tidak ada ruhnya di situ. Jadi kamu mendapatkan nilai isi itu A, sedangkan pemahaman itu Clara, Arisanti itu bagus sekali menjawabnya. Jadi kamu benar-benar paham, tidak memindahkan saja informasi merubah menjadi PPT. Terus ketika ditanya temanmu, kamu nggak ngerti karena kamu hanya memindahkan. Tapi kamu paham. Sehingga ketika Haura bertanya, Angelika bertanya, kamu dengan PD-nya, kamu dengan lugasnya, kamu dengan tegasnya menjawab. Jawaban yang benar. Begitu ya Arisanti, Clara, Cika, Aryo, ya. Masih ada pertanyaan untuk Arisanti, Clara, walaupun mereka sudah Ibu kasih nilai A++? Ibu, saya mau bertanya, Bu. Oke, Virus, kenapa Virus? Bisa nggak tolong dijelasin singkat aja soal praktik feodalisme? Oke, Arisanti, nih. Nanti ini bisa merubah kamu mendapatkan plus kecil aja dulu diisi. Contoh praktek feodalisme itu gimana, Arisanti dan kawan-kawan? Ibu kasih waktu semenit, karena kita sudah molor waktu 2 menit. Oke, Arisanti. Walaupun kamu tidak menjawab, tidak sempurna, tetap pemahaman Ibu sudah kasih A++. Karena tadi 2 orang sudah terjawab oleh kamu, karena ini waktu sudah lebih ya. Oke, Neng, segera jawab, Neng. Contoh praktek feodalistik itu apa? Pak Heru sudah sehat, jadi sudah bisa bertanya. Sambil menunggu Arisanti menjawab ya. Virus, apa yang kamu rasakan, Virus? 2 minggu ya lamanya kamu sakit ya? Iya, Bu. Apa pegel-pegel, sesek napas, nggak berasa, itu kamu rasakan semuanya? Tidak bisa mencium, tidak bisa mengecap, iya kamu rasakan semuanya? Saya sesek nafas sih enggak, Bu. Terus semuanya kayak normal aja gitu, Bu. Cuman yang kayak hari pertama, kedua gitu demam aja sih, Bu. Oh, jadi kamu nggak yang parah-parah banget, alhamdulillahnya ya? Iya, Bu. Ya udahlah, syukurlah. Pokoknya sudah berlalu ujian itu ya. Udah kamu jaga kesehatan benar-benar ya. Iya, Bu. Ya, Arisanti gelis, Clara gelis, Cika gelis, Aryo ganteng, kumaha yuk. Coba sajalah menjawab, toh kamu tidak dituntut menjadi seorang sejarawan. Jawaban kamu adalah jawaban seorang anak SMA kelas 2, kelas 11. Jadi tidak dituntut sempurna. Tapi toh tadi jawaban kamu sempurna, Clara dan Arisanti. Aryo aja tuh, Aryo belum jawab. Ibu, saya mau jawab. Oke, Cika jawab. Oke, Cika. Segera, Cika.
Ya, sistem feodalisme di masa Raffles itu ketentuannya adalah setiap petani yang menggarap tanah dianggap sebagai penyewa tanah milik pemerintah, sedangkan setiap penyewa tanah diwajibkan untuk membayar pajak sebagai uang sewa kepada pemerintah. Contoh praktik feodalisme itu seperti sistem laren atau sewa tanah, sistem tanam paksa, feodalisme sebelum masa revolusi Rusia. Ya, sudah, Bu. Ya. Salah dua contohnya begitu ya Cika ya. Tadi kan kamu mencontohkan dua, jadi salah duanya ya. Virus, sudah dijawab dengan Cika. Apa sih contoh feodalisme? Feodalisme itu berasal dari kata feodum. Feodum itu artinya tanah. Jadi orang-orang pemerintah pada waktu itu yang berkuasa merasakan tanah ini milik negara. Sehingga petani apabila mengolah tanah itu harus sewa tanah. Nah, itulah praktik-praktik dari feodalisme. Feodalisme sendiri berasal dari kata feodum, artinya pembayaran dengan tanah atau sewa tanah. Tapi nanti prakteknya lagi lain di Indonesia. Contohnya di Dendels ini ya. Dendels itu tidak bisa langsung mengambil biaya sewa tanah ke petani itu langsung. Akhirnya dia meminta para bupati, para pejabat daerah untuk melakukan penarikan pembiayaan itu. Nah, akhirnya di Indonesia feodalisme itu berarti para bupati yang mengambil atau yang bertugas untuk mengambil bayaran-bayaran sewa tanah. Dan inilah yang akhirnya memulai adanya korupsi. Kenapa? Bupati punya atasan si Dendels tadi. Nah, 10% wajib tanah. Si para bupati ini ingin ada keuntungan. Akhirnya dia minta ke si petaninya menjadi 15%. Nah, itulah korupsi pada zaman Dendels dimulai dari dimanfaatkannya para bupati. Tapi Tapi virus yang utama praktek feodalisme adalah bahwa tanah ini milik pemerintah, apabila petani akan menggunakannya itu berarti menyewa. Feodalisme sendiri berasal dari kata feodum yang artinya pembayarannya melalui hak-hak atau pengelolaan tanah. Begitu ya virus ya. Yang lain tidak usah puas karena kamu harus bisa mencari lagi untuk yang lebih baik dari jawaban-jawaban yang dilakukan oleh temanmu dan ibu. Oke Neng, terima kasih. Kamu masih duduk manis walaupun kita sudah melebihkan waktu 7 menit. Minggu depan kita refleksi diri. Minggu depannya lagi ibu akan membuat soal dari PPT yang diberikan oleh kelompok Arisanti dan kelompoknya Abian untuk minggu depan. Untuk minggu depannya lagi ibu minta 3 kelompok ya. Pemerintahan Inggris, kemudian tanam paksa, kemudian kalau bisa Maluku. Karena pemerintahan Inggris, Raffles itu hanya sedikit, tanam paksa saja yang sedikit panjang, Maluku sedikit. Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kirim ke email Ibu, nanti Ibu catat tulis email Ibu ya. Kamu boleh live. Terima kasih atas kehadiran kamu, sehat selalu ya. Terima kasih Ibu. Pagi Bu, terima kasih Bu. Terima kasih Bu.